Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat datang di diskusi kita tentang hukum organisasi internasional. Kali ini, izinkan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa akan menyampaikan suatu topik mengenai The Bretton Woods Agreement 1945 dan juga Bank Dunia sebagai suatu mekanisme global di dalam rangka mengatur kebijakan moneter dan apa implikasinya bagi negara berkembang. Seperti yang kita ketahui, pasca Perang Dunia Kedua, kemudian banyak negara, baik pemenang perang maupun yang kalah, kemudian berdampak kepada krisis ekonomi dan perdagangan. Negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua kemudian berkumpul di Bretton Woods di Amerika Serikat untuk menyepakati suatu mekanisme kebijakan moneter global yang kemudian di dalam perjanjian Bretton Woods Agreement 1945 ini sendiri, 1944, ini menghasilkan suatu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan global untuk membuat suatu 3 organisasi internasional. Yang pertama adalah IMF, yaitu Internationally Monetary Fund, yang International Monetary Fund, ya, dia mengatur tentang kebijakan moneter dari negara penerima hutang. Yang kedua adalah IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, yang di kemudian hari kita kenal sebagai World Bank, di mana bank tersebut memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara penerima hutang, state loan. Kalau dulunya untuk rekonstruksi pasca perang, saat ini bertujuan untuk end poverty atau menghentikan segala bentuk kemiskinan di dunia. Dan yang ketiga adalah ITO atau International Trade Organization, yang kemudian hari di tahun 1994 khususnya bertransformasi menjadi WTO atau World Trade Organization. Konsep tentang perjanjian Bretton Woods Agreement 1945, kenapa penting di dalam diskursus kita tentang hukum organisasi internasional? Karena di dalam konteks tersebut menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan yang kemudian berdampak luas, yang itu kemudian diterjemahkan secara internasional kepada berbagai organisasi internasional, termasuk di dalamnya organisasi regional, khususnya di dalam konteks free trade atau perdagangan bebas, di mana di dalam sejarahnya, di pembahasan The Bretton Woods Agreement itu kemudian menyepakati beberapa ketentuan yang kemudian bagi tokoh-tokoh kunci seperti Harry D. White dari Amerika Serikat dan John Keynes yang kemudian hari kita kenal sebagai bapak dari konsep negara welfare state, negara kesejahteraan, kemudian berusaha untuk memulihkan ekonomi global yang dituangkan di dalam yang pertama menstabilkan nilai tukar uang, di mana dolar Amerika Serikat menjadi salah satu nilai tukar uang global, yang itu kemudian menjadi satu titik acuan yang stabil. Yang kedua kemudian yang perlu kita ketahui adalah tentang bagaimana kemudian negara-negara perang di dunia kedua itu menghabiskan banyak tenaga dan juga mencetak banyak uang yang itu ditujukan untuk membuat senjata. Hyperinflasi ini kemudian berdampak kepada krisis global. Maka dari itu, bagaimana kemudian di Bretton Woods Agreement membuat suatu sistem nilai untuk mencetak uang, ya, atau kita kenal sebagai suatu gold standard, yang kemudian hari selain John Keynes ada David Ricardo yang kemudian menerjemahkan sebagai gold standard. Dan sistem ini kemudian diakui secara global seperti itu. Pada saat yang sama, kemudian ITO, seperti yang saya sampaikan, kemudian 1994 di perjanjian Bretton Woods ini memang tidak ada kesepakatan karena
negara-negara masih beranggapan bahwa penentuan tarif atau pengenaan tarif atau pajak terhadap suatu komoditas merupakan satu-satunya langkah untuk memulihkan ekonomi nasional dari masing-masing negara peserta Perang Dunia Kedua. Padahal nantinya di kemudian hari ITO yang berubah menjadi WTO kemudian bertujuan untuk bagaimana membuka pasar bebas seluas-luasnya untuk kepentingan liberalisasi dagang. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan suatu mekanisme ekonomi perdagangan global yang kemudian bertujuan untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya perang dagang, perang kurs, atau yang disebut sebagai competitive devaluation, seperti itu. Di perjanjian Bretton Woods menghasilkan 3 organisasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada IMF, lalu ada IBRD yang dikenal sebagai World Bank, dan yang ketiga International Trade Organization. Stressing point di dalam diskusi kita atau pembahasan saya pada kesempatan kali ini lebih menitik beratkan kepada Bank Dunia atau World Bank. Yang ini kemudian apa implikasinya juga bagi negara berkembang sebagai suatu state loan atau negara penerima hutang, seperti itu. Di pilar Bretton Woods, seperti yang saya sebutkan tadi, rate stability, yang kemudian IMF sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur kebijakan moneter dari negara penerima hutang. Bagaimana kemudian recovery and development itu ditujukan oleh kerja-kerja pertama Bank Dunia, baru kemudian di tahun 1970-an fungsinya tidak lagi untuk rekonstruksi pasca perang karena semua sudah selesai, tetapi dititik beratkan kepada end poverty atau menyelesaikan berbagai macam kemiskinan di dunia. Dan yang ketiga, liberalization of trade atau liberalisasi dagang, yang itu belum ada kata sepakat di perjanjian Bretton Woods ini sendiri. Dan perundingan round kesepakatan perundingan ya, putaran-putaran itu dimulai sejak 1947 ketika pembahasan tentang GATT. Dan inilah kemudian kenapa penting pembahasan ini Bretton Woods dan juga Bank Dunia, karena kondisi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua itu porak-poranda. Dan bagaimana kemudian ketiga organisasi internasional ini berjalan sinergis, di mana IBRD atau Bank Dunia berusaha untuk memberikan pinjaman kepada negara penerima hutang, IMF mengatur kebijakan moneter yang dilakukan bagi negara penerima hutang, dan ITO atau selanjutnya disebut WTO berusaha untuk membuka pasar agar negara memiliki kapasitas untuk membayar hutang yang telah dia lakukan kepada Bank Dunia. Kenapa? Karena logika ketika liberalisasi pasar itu terjadi, maka implikasinya adalah negara memiliki kapasitas untuk membayar hutang. Karena ekonominya berjalan, karena pasarnya terus bergerak. Pada saat yang sama, kemudian pasar ini kemudian menguatkan sistem ekonomi, menguatkan valuasi atau nilai ekonomi dari suatu negara, sehingga negara kemudian tidak terperangkap kepada suatu stratifikasi yang namanya negara berkembang atau less developed countries or less developed. Harapannya semua negara dapat kompetitif untuk menjadi negara maju atau developing countries, seperti itu. Dan inilah proses perundingan selama perjanjian Bretton Woods yang dimulai sejak 1944 di kota New York di Amerika Serikat. Bank Dunia pasca Perang Dunia Kedua, ketika kondisi ekonomi stabil, kemudian fokusnya, khususnya di tahun 1970, adalah pada persoalan negara-negara berkembang dan negara miskin, less developed countries. Misi end poverty itu dituangkan di dalam proyek-proyek strategis, misalkan pembangunan struktur material tidak eksklusif, proyek yang berhubungan dengan produksi pangan, pembangunan pedesaan perkotaan, akses air, akses kesehatan, akses pendidikan, semuanya adalah proyek-proyek yang kemudian ditujukan oleh Bank Dunia setelah 1970.
termasuk peningkatan mutu kesehatan dan gizi di negara dunia ketiga, atau kita sebut sebagai developed countries or less developed countries. Dalam konteks negara penerima hutang yang juga kemudian sebagai negara berkembang, ada suatu pertimbangan yang kita bisa sebut analisis untung rugi seperti itu. Dalam sudut negara berkembang, ketika analisis untungnya adalah ketika diberi bantuan oleh Bank Dunia, jelas masalah-masalah mendasar, problematik yang terjadi di negara tersebut, kemudian dapat berangsur-angsur untuk dibenahi atau diselesaikan. Tetapi pada saat yang sama, analisis yang merugikannya adalah ketika suatu negara penerima hutang harus diintervensi di dalam rangka kebijakan moneter dan perdagangannya. Kenapa? Karena kedaulatan moneter dan ekonomi itu kemudian dikurangi karena Bank Dunia dan IMF ingin memastikan bahwa negara penerima hutang itu tidak kolaps atau tidak gagal membayar hutang bantuan internasional, hutang internasional ya. Dan cara yang perlu dilakukan adalah ini melalui harmonisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh suatu negara, dan yang kedua adalah membuka pasar. Dua hal itu wajib dilakukan oleh negara penerima hutang agar mereka dapat membayar hutang Bank Dunia yang diberikan kepada mereka, dan mungkin juga implikasi terhadap bunga-bunga yang kemudian didapatkan dari utang internasional tersebut. Ini kemudian menjadi suatu garis tebal bagi negara berkembang bahwa hutang terhadap lembaga moneter internasional itu perlu mempertimbangkan masa-masa dan perlu pertimbangan dari unsur eksekutif legislatif yang tujuannya adalah agar tidak berimplikasi kepada obstruction atau gangguan terhadap suatu negara untuk mengatur kebijakan moneter dan perdagangannya secara mandiri. Dalam konteks state loan, pinjaman kepada negara, dia adalah hutang internasional yang itu didapatkan oleh negara penerima hutang, dan dengan berbagai macam skema monetary ya, yang itu termasuk devaluasi, nilai tukar, dan berbagai macam isu yang terkait, yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian membuka pasar dan lain sebagainya. Di Bank Dunia ada struktur yang kemudian merupakan representasi dari negara anggota, di mana ketika suatu negara anggota ini memiliki saham mayoritas atau dia memberikan sumbangan ya melalui pemberian saham mayoritas yang bersifat publik, jelas dia merupakan pimpinan tertinggi dan yang sangat menentukan dari kebijakan dari Bank Dunia. Pada umumnya, tradisinya Amerika Serikat sampai hari ini menjadi negara pemberi atau negara yang memiliki saham tertinggi di Bank Dunia, seperti itu. Di dalam 5 kelompok kerja dari Bank Dunia, setelah 1970, kemudian IBRD masuk di dalam sub kerja yang itu memberikan rekonstruksi dan pembangunan pasca perang. Jadi negara-negara yang masih perang sejak setelah 1945 dapat mengajukan pinjaman dana kepada Bank Dunia. Lalu juga ada International Development Associations untuk program-program pembangunan bagi negara berkembang. Lalu ada International Finance Cooperation untuk kerjasama moneter dari negara anggota Bank Dunia, termasuk di dalamnya ada Multilateral Investment Guarantee Agencies atau MIGA, yang bertujuan agar ada stabilitas dan investasi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Dan yang terakhir adalah International Center for Settlement of Investment Disputes, itu terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di negara penerima hutang atau negara anggota dari Bank Dunia, seperti itu.
atau ini kita bisa sebut sebagai mekanisme internal dari Bank Dunia. Mekanisme bantuan dana Bank Dunia, kalau kita merujuk pasal 3 ayat 3 dari Bretton Woods Agreement, jaminan pinjaman itu dibuat secara total dan tidak akan meningkat setiap saat dengan partisipasi jaminan yang baik. Negara memberikan jaminan berupa konsesi-konsesi yang kemudian menjadikan negara dianggap able and willing, mampu dan tetap mau di dalam rangka memenuhi kewajibannya di dalam konteks membayar atau memenuhi kewajiban bantuan dana internasional. Di pasal 3 ayat 4, bank dapat berpartisipasi dalam memberikan pinjaman untuk mendorong kemajuan prinsip kenegaraan, sektor bisnis, industri, perusahaan pertanian, dan sektor-sektor lain dari negara anggota. Dan termasuk di pasal 3 ayat 5, bank tidak mensyaratkan pinjaman tersebut habis untuk proyek yang spesifik untuk rekonstruksi. Artinya World Bank juga membuat aturan yang memastikan bahwa hasil dari setiap pinjaman itu untuk pertimbangan ekonomi. Artinya bantuan dana dari Bank Dunia itu juga akan ditentukan proyek apa yang kemudian akan diimplementasikan oleh negara penerima hutang. Tidak untuk mendanai kepentingan politik, tidak untuk mendanai kepentingan persenjataan, dan lain sebagainya dari negara penerima hutang. Artinya ini betul-betul untuk menggerakkan ekonomi dan perdagangan dari negara penerima hutang. Itu yang kemudian menjadi suatu ya ketidakleluasaan negara penerima hutang untuk menjalankan hutangnya secara berdaulat. Artinya negara penerima hutang juga ditunjukkan ini programnya, kamu selesaikan seperti apa. Kalau kamu tidak punya uang, kalau kamu tidak punya kapasitas bayar, maka kamu harus buka liberalisasi pasar dan lain sebagainya. Dan bahkan di dalam konteks yang paling buruk, skemanya adalah bagaimana kemudian perubahan sistem ketatanegaraan, baik itu secara struktur kelembagaan negara dan lain sebagainya. Bahkan sampai kepada isu penggantian presiden atau penggantian kepala negara. Ini kemudian terjadi di negara berkembang seperti itu. Di negara berkembang, mengapa negara berkembang selalu tercekik dengan hutang luar negeri? Karena state loan harus memenuhi syarat-syarat yang ditunjukkan tadi, termasuk untuk privatisasi, liberalisasi, pengurangan inflasi dari negara penerima hutang. Bagaimana syarat lain ya, program kredit tersebut mempengaruhi kebijakan di negara penerima ya, dan itu menjadi syarat di dalam negosiasi hutang internasional. Antara World Bank dan aktor nasional selama periode peminjaman sering terjadi berbagai perselisihan, dan itu mempengaruhi keseimbangan dan mendukung reformasi. Ini yang saya sebut tadi, tidak jarang di berbagai negara, nanti juga saya akan jelaskan di Indonesia, juga terdampak dari hutang luar negeri ini sendiri. Menciptakan kesadaran bagi negara penerima untuk membangun kesadaran tentang ketidakseimbangan ekonomi, itu menjadi satu kata kunci bagaimana negara menghadapi Bank Dunia. Selanjutnya, dana pinjaman dari Bank Dunia ini menciptakan kekuatan ekonomi, khususnya sistem ekonomi liberal, dan ini menjadi satu garis besar tebal bagi negara-negara yang belum membuka pasar. Ketika negara itu berhubungan dengan Bank Dunia melalui skema bantuan dana internasional, mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan liberalisasi pasar dan perdagangan seperti itu. Termasuk keterlibatan yang lebih dalam ya terhadap tadi yang saya sebut sebagai struktur ketatanegaraan. Ini salah satunya, karena misalkan ya, sebagian kebijakan moneternya dibuat dan disesuaikan, dia salah satu negara penerima hutang dari Bank Dunia, tetapi pada saat yang sama, Ghana ini tidak mempunyai kapasitas bayar, dan ketika kapasitas bayar itu tidak terpenuhi, pasar tidak bergerak, maka jalan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah mensyaratkan untuk reformasi sistem politik dan juga bahkan mengganti sistem presidennya. Ya, itu yang terjadi.
Dan ini menjadi presiden buruk sebagai negara penerima hutang dari Bank Dunia. Di IBRD sendiri dijelaskan bagaimana kemudian membantu rekonstruksi wilayah pasca perang untuk investasi asing atau liberalisasi dagang itu merupakan tujuan besar dari utang Bank Dunia. Investor swasta luar negeri dapat memberikan peluang iklim investasi produktif yang tujuannya kembali ke circle bagaimana state capacity untuk membayar hutang, serta investasi jangka panjang perdagangan internasional dalam mendorong pengembangan sumber daya alam yang produktif. Konsesi-konsesi yang dilakukan itu menjadi satu keharusan. Meningkatkan standar hidup ini bagi manusianya, bagi warga negara, melalui berbagai macam perkembangan, termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan itu wajib melakukan harmonisasi kebijakan pendidikan di dalam rangka untuk liberalisasi ekonomi, dan termasuk melakukan intervensi pendanaan nasional agar bisa surplus, sehingga pinjaman yang diterima negara penerima hutang dapat dikembalikan sesuai apa yang dijanjikan, dan hal itu akan membuka suatu pasar dan ekonomi global. Ini yang kemudian menjadi satu stressing point dari Bank Dunia. Sektor-sektor alokasi hutang banyak yang bisa disoroti, salah satunya sektor lingkungan hidup, bagaimana kemudian akses air, akses udara bersih, kemudian tenaga listrik, dan lain sebagainya, ini mulai menjadi fokus Bank Dunia sejak 1990-an. Kepentingan Bank Dunia untuk melindungi kesejahteraan masyarakat miskin di negara-negara berkembang itu juga menjadi perhatian melalui skema jaminan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian fasilitas publik dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu fokus. Proyek-proyek yang dilakukan menjaga habitasi alam, ya, masyarakat adat di dalamnya juga atau indigenous peoples itu juga menjadi satu fokus, warisan budaya, dan juga engagement dengan swasta melalui dukungan corporate social responsibility. Dan rekonstruksi negara yang terdampak pasca perang, khususnya pasca perang dingin, ya, perang dingin, kita tahu ya, ketika kemudian runtuhnya tembok Berlin yang itu juga ditandai dengan berakhirnya Blok Timur atau Blok Uni Soviet, artinya di sana liberalisasi ekonomi luar biasa besar. Maka dari itu PBB kemudian yang sangat terbatas ya pasca 1990-an meminta Bank Dunia sebagai salah satu organisasi di bawahnya untuk memberikan bantuan-bantuan untuk rekonstruksi pasca perang, rehabilitasi pasca perang, dan bagaimana kemudian bagi negara-negara yang kalah seperti Liberia, Kurdistan, atau negara bekas Uni Soviet, termasuk di dalamnya negara bekas Yugoslavia dan juga Timor Leste, negara bekas Indonesia, itu kemudian memberikan bantuan-bantuan, ya, privilege untuk penerima hutang. Mereka semua diberi bantuan oleh Bank Dunia untuk rehabilitasi, dan ketentuannya dituangkan dalam framework of World Bank involvement in past conflict reconstruction. Di Asia Afrika kemudian bantuan dana Bank Dunia itu luar biasa besar, baik di sektor ekonomi perdagangan, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, dan termasuk di dalamnya adalah terkait dengan investment climate, itu dilakukan, ya, melalui skema pembangunan infrastruktur, moneter, telekomunikasi, internet, akses pasar, bagaimana kemudian skill labors atau tenaga terampil itu diadakan, dan juga mengatur mekanisme rezim ekonomi perdagangan yang otoritatif, ya, termasuk penyelenggaraan good government, agar hutang yang diberikan oleh Bank Dunia itu kemudian tidak disalahgunakan untuk kepentingan korupsi, tetapi betul-betul dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, negara-negara di Asia dan Afrika kebanyakan adalah negara berkembang dan membutuhkan investasi luar negeri. Hal itu kemudian Bank Dunia memainkan peran di dalam rangka balancing power, yaitu melakukan deregulasi perdagangan,
membuat skema-skema pinjaman lunak ya kepada negara penerima hutang dan lain sebagainya. Ya, termasuk memainkan aktor-aktor ekonomi baru seperti China atau Tiongkok dan India yang berinvestasi di negara-negara berkembang di Ghana, Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, dan lain sebagainya melalui joint venture seperti itu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang terdampak bagi negara penerima hutang Bank Dunia. Selain karena faktor krisis ekonomi sejak 1990-an di Asia, satu faktor yang paling krusial adalah iklim koruptif yang ada di pemerintah Orde Baru pada saat itu, yang kemudian tidak mampu melakukan sirkulasi ekonomi dan perdagangan, yang implikasinya adalah kepada bagaimana kemudian negara penerima hutang Bank Dunia dan IMF jelas ya untuk monetary fund, yaitu pemerintah Orde Baru itu gagal bayar, sehingga implikasinya adalah reformasi ya, reformasi. Jadi teman-teman atau yang menyimak paparan saya ini, artinya di dalam konteks ini gerakan sipil, mahasiswa dan lain sebagainya merupakan aktivitas yang ada di ujung ya dari proses krisis dan mengamini adanya reformasi pemerintahan Orde Baru setelah 1998. Dan pada penutup, apa hal yang ingin saya sampaikan untuk Bank Dunia, Bretton Woods Agreement, dan di dalamnya juga ada konteks negara berkembang, baik melalui ketentuan Bretton Woods Agreement ataupun IBRD Agreement, menjelaskan mekanisme pinjaman itu diterapkan termasuk di dalamnya bagi negara berkembang untuk memperbaiki ekonomi dan menyelesaikan kemiskinan. Persoalan yang timbul dari negara dunia ketiga adalah mekanisme perdagangan internasional yang menancapkan pelanggaran atas liberalisasi ekonomi global, dan itu merupakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, skema itu harus dilakukan. Tujuan Bank Dunia tidak semata merupakan charity, ya, artinya tidak hanya memberikan sukarela, tapi di sana ada motif ekonomi dan liberalisasi dagang. Maka dari itu perlu pertimbangan masa-masa dari negara penerima hutang agar kemudian tidak sembarangan menaikkan hutang Bank Dunia. Di Indonesia saat ini pun atau bagi negara-negara berkembang lain yang sangat fragile pasca COVID-19, mereka juga sangat bergantung pada hutang luar negeri, di mana mereka di dalam akses fasilitas kesehatan termasuk di dalamnya vaksin menerima hutang dari Bank Dunia. Tentu ini menjadi satu tantangan pasca COVID-19, bagaimana kemudian fostering of economic and international trade itu menjadi satu keharusan agar negara survive untuk segera mengembalikan hutang Bank Dunia. Jika tidak, ini yang menjadi satu kelemahan, yaitu terjadinya gagal bayar dan berimplikasi pada kedaulatan, tidak hanya kedaulatan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga kedaulatan ketatanegaraan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di dalam topik Bretton Woods Agreement, Bank Dunia dan negara berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.